Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Jadi berdirilah tegap. Haleluya. Bagian pertama, berdirilah tegap. Dengan kata lain, jangan loyo, jangan kendor, kata firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Ini satu gambaran yang luar biasa yang dicatat kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Haleluya. Satu-satu kita perhatikan menjadi perenungan kita pada bagian awal tadi ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Haleluya. Kenapa kita diajak untuk tegap? Berdiri tegap, dengan kata lain jangan kendor, jangan loyo. Sebab yang kita hadapi ayat-ayat sebelumnya adalah peperangan bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan, tetapi melawan roh-roh jahat, pemerintah, penguasa, roh-roh jahat di udara. Artinya kita tidak bisa melawan secara fisik, kekuatan, kemampuan kita. Amin. Sehebat apapun saudara, sekuat apapun kita, Alkitab berkata kita tidak kuat, kita tidak mampu. Sehebat apapun saudara mungkin suka fitness, olahraga supaya jadi bugar, supaya jadi kuat tubuh ini, tetapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, kita tidak mampu. Wow. Alkitab juga menggambarkan hal itu. Ada seorang yang dirasuk oleh setan. Dia memporak-porandakan, dia membantingkan dirinya. Kenapa? Karena kekuatan manusia itu tidak mampu untuk mengatasi ketika kuasa kegelapan, roh jahat itu menguasai hidup kita. Tetapi kita percaya kalau hidup kita sudah dikuasai oleh roh Tuhan. Alkitab berkata roh yang ada dalam kita adalah roh Allah, itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Untuk itu bagian pertama berdiri tegap. Haleluya. Menghadapi situasi kondisi yang menakutkan ini. Kalau kita loyo, kalau kita hanya berpasrah berharap kepada manusia, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tetapi Alkitab menginformasikan, menasehati kita untuk kuat, berdiri teguh. Bagian kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran digambarkan dengan ikat pinggang. Saya percaya saudara tahu tentang ikat pinggang, mengerti tentang ikat pinggang. Ikat pinggang ini dipakaikan untuk celana supaya tidak kedodoran, supaya tidak jatuh celana ini. Kalau kedodoran, kalau jatuh malu, kelihatan boroknya. Alkitab berkata berikat pinggangkan kebenaran. Jadi harus kuat, harus kancing benar, supaya kebenaran itu terbukti nyata. Kalau kita longgar-longgar saja, ketahuan boroknya. Haleluya. Kebenaran itu akan muncul. Alkitab berkata seperti siang. Ya, Tuhan ingatkan ayat ini untuk kita baca, Mazmur 37 ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Bagaimana caranya kebenaran itu akan muncul seperti terang?
ikat pinggangmu harus kuat. Haleluya. Ikat pinggang itu harus kuat supaya kebenaran sesungguhnya akan dinyatakan. Sekali lagi ayat 6 tadi. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jelas sekali. Haleluya. Ketahuan setiap karakter, ketahuan diuji dengan situasi kondisi yang ada. Ini kebenaran sesungguhnya muncul enggak? Keadilannya muncul enggak? Kebenaran firman Tuhan muncul enggak? Makanya di awal tadi saya katakan berusaha supaya mulut kita ini bicara tentang keadilan, kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak ada kebenaran lain di dunia ini selain dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Tidak ada kepada manusia. Sekalipun dia berkata dia sudah benar, tetapi Alkitab berkata hanya Yesus, hanya firman Tuhan yang benar. Amin. Contoh adalah Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kita kembali ke perenungan kita malam hari ini dalam Efesus. Haleluya. Berikat pinggangkan kebenaran dan bagian ketiga, berbaju sirahkan keadilan. Keadilan itu digambarkan seperti baju sirah. Haleluya. Pakaianmu bersih enggak? Adil enggak? Kenapa digambarkan seperti pakaian? Karena nempel dalam hidup kita, nempel dengan tubuh kita. Kemana-mana kita bawa pakaian ini, kemana-mana kita bawa profesi ini, kemana-mana kita bawa karakter ini, kemana-mana kita bawa keadilan ini. Haleluya. Muncul dari karakter setiap kita. Tuhan tolong kita semuanya supaya 3 poin ini berlaku menjadi bagian kita. Untuk apa? Menghadapi. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita bukan bertahan. Haleluya. Saya pakai satu kalimat dari rekan saya hamba Tuhan. Bertahan atau menyerang. Bertahan atau menyerang. Jadi kalau kita bertahan mampu enggak? Kalaupun kita bertahan, Alkitab berkata berdiri teguh, berbaju sirahkan keadilan. Haleluya. Berikat pinggangkan kebenaran. Lalu pada ayat-ayat sebelumnya itu harus mampu untuk menyerang. Haleluya. Supaya kita mendapatkan kemenangan itu. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak bisa dengan cara dan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita. Kita hanya bisa kalau kita ada di dalam Tuhan, melakukan sesuatu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Berdiri tegap, jangan loyo. Haleluya. Jangan bimbang, jangan ragu, tetapi kuat di dalam Tuhan. Saya percaya kata awal tadi jadi. Haleluya. Itu akan terjadi. Kemenangan itu akan terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Asal kita tetap kuat terus di dalam Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti memberkati saya dan saudara. Haleluya. Tetap semangat, tetap setia, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Pakai mulut kita ini, pakai mulutmu, pakai hidupmu untuk membicarakan keadilan. Keadilan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya adalah firman Tuhan.
Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai mulutmu, jangan pakai hidupmu untuk merusak, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjelekkan orang lain. Tetapi pakai hidupmu, pikiranmu, perkataanmu untuk memberkati orang lain. Supaya kita kuat menghadapi setiap pergumulan, kuasa kegelapan, pemerintah, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa udara, yaitu roh-roh jahat. Kita akan kuat kalau kita berdiri pada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sembah dan puji nuhi takhtamu. Sembah dan puji nuhi takhtamu. Sembah dan puji nuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan bersama-sama. Sembah dan